Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa hadir mengikuti acara sosialisasi program Capstone Project 2024 Fakultas Ilmu Komputer. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Ahmad Maududi, ST.MSc. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Fasilkom, dan terima kasih kepada semua mahasiswa yang telah datang di acara ini. Pertama-tama adalah sambutan dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Komputer, Bapak Ahmad Maududi, ST.MSc. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak? Bisa ya? Baik, Bapak, Ibu dosen, serta para mahasiswa, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi meskipun secara virtual. Dan kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan Capstone Project. Jadi secara garis besar Capstone Project ini memang program yang dibuat oleh Fasilkom untuk mewadahi kegiatan akademik mahasiswa Fasilkom. Eh, Capstone Project ini banyak manfaatnya. Jadi program ini kita desain untuk membantu mahasiswa. Yang pertama adalah memperdalam atau lebih belajar lebih advance lagi, lebih lanjut lagi tentang bidang-bidang yang mereka minati. Ya. Kemudian dalam proses pembelajarannya, tentu saja apa yang dikerjakan dalam Capstone Project ini, tentunya kita akan memfasilitasi dengan rekognisi atau kita mengakui kegiatan yang nantinya dilakukan oleh mahasiswa ke dalam bentuk konversi mata kuliah. Dan kita coba mengoptimalkan kegiatan ini dengan mengkonversi maksimal 20 SKS. Nanti tergantung pada kegiatan yang dilakukan. Kira-kira apa kegiatannya. Kalau memang layak kegiatan itu dikonversi menjadi 20 SKS, maka kami akan melakukan konversi. Bagaimana konversinya nanti tim MPKM yang melakukan, silakan berkonsultasi dengan tim MPKM. Kemudian yang kedua, kami juga berharap sebenarnya Capstone Project ini karena goalnya adalah membuat suatu produk, jadi apa yang hasil hasil kegiatan Capstone Project ini ada produk yang bisa ditampilkan atau ada produk yang bisa dihasilkan, maka kita juga berharap bahwa mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini itu tidak hanya sekedar teori. Jadi di dalam Capstone Project itu bukan teori aja, bukan seperti mata kuliah gitu, tapi kita benar-benar mengimplementasikan semua yang sudah kita pelajari di semester 1 sampai semester sekarang, semester 5. Kemudian kita coba implementasikan itu dengan cara mewujudkannya dalam bentuk produk. Oke. Dalam pembuatan produk itu pun ada banyak hal yang Anda pelajari nantinya. Ya. Sehingga itu kita harapkan Anda punya pengalaman yang real, pengalaman yang nyata, bahwa implementasi bidang atau eh, pengetahuan yang sudah Anda dapatkan selama perkuliahan ini itu
terbentuk dalam satu wujud produk nyata gitu. Nah, di dalam capstone project ini ada satu hal yang eh, ingin kami tekankan juga sebenarnya. Jadi program ini kami berharap menjadi jembatan mahasiswa untuk ke tahapan skripsi. Ya, jadi untuk ke tahapan skripsi yang kami harapkan adalah ketika mahasiswa ini me- menempuh capstone project, maka topik yang diangkat di skripsinya itu tidak jauh-jauh dari capstone project ini. Syukur-syukur kalau sama, sehingga tidak lagi melakukan dua hal yang berbeda. Jadi kalau sama, maka topiknya juga topik skripsinya adalah topik dari capstone project. Apa yang sudah dihasilkan oleh capstone project di enhance, ditingkatkan ke ke apa ke level yang lebih tinggi sehingga layak di eh, di dianggap sebagai atau dikonvert apa namanya dianggap sebagai topik yang dianggap atau topik yang diakui sebagai topik di dalam skripsi kayak gitu. Jadi ini harapan kami dengan demikian dapat mempercepat dapat mempercepat penyelesaian skripsi Anda. Jadi nggak mulai dari nol lagi, cari dosen pembimbing, kemudian cari topik kayak gitu, kemudian masih belajar lagi. Yang selama ini terjadi seperti itu. Yang selama ini yang kami temui itu banyak mahasiswa yang datang ke dosen pembimbing itu masih nol bodol. Nol bodol itu artinya belum tahu apa-apa tentang topik yang mereka inginkan. Secara teori belum. Mereka banyak yang tidak menempuh mata kuliah untuk menunjang topik tersebut. Kemudian yang kedua, secara praktek mereka belum pernah mempraktekkan. Itu yang menjadikan proses skripsi itu cukup lama karena mereka akan bingung, bingung sendiri dalam penyelesaiannya. Tapi kalau kita sudah mulai dengan capstone project, kita cicil dengan capstone project, maka ketika Anda mengajukan sebagai topik di dalam skripsi itu sudah tergambar dengan jelas, Anda sudah menjalankannya, mempraktekannya, bahkan ada produknya, tinggal mengenhance saja di bagian mana sehingga layak dikatakan sebagai skripsi. Kira-kira itu eh, apa eh, yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya detailnya, monggo silakan para tim Capstone Project ini menjelaskan dan saya mohon juga untuk mahasiswa bertanya sedetail-detailnya apa sih Capstone Project ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, kepada Wakil Dekan 1 atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ketua Tim Capstone Project Fakultas Ilmu Komputer, Ibu Kurota Ayun. Kepada beliau, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Zar. Mohon izin Pak Wadek 1, Pak Undit untuk menyampaikan materi terkait dengan sosialisasi dari program Capstone Project tahun 2024. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman mahasiswa ya? Oke, baik. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi adik-adik seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wakil Dekan 1, Pak Undit, ya, kenapa kami ingin menyelenggarakan program Capstone Project. Jadi sudah disampaikan panjang lebar ya bahwa memang ini merupakan chapter ketiga ya tahun ketiga dari pelaksanaan Capstone Project yang sudah kami lakukan, kami laksanakan mulai tahun 2022.
Nah, capstone project ini apa sih gitu ya? Capstone project ini bisa kita katakan sebagai suatu program terstruktur yang digunakan untuk mengkulminasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam bentuk mayor design experience. Nah, dalam kegiatan capstone project ini kami mengharapkan mahasiswa mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan melalui proses perkuliahan gitu ya, untuk secara nyata menyelesaikan permasalahan yang mereka temukan di sekitar mereka. Ya, kemudian eh, apa lagi yang menjadi latar belakang dari apa namanya capstone project di Fakultas Ilmu Komputer ini adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Undi tadi, harapannya dengan keberadaan dari capstone project ini dengan adik-adik mengikuti atau mendaftar sebagai bagian dari program capstone project ini, diharapkan adik-adik bisa lebih cepat untuk mengeksekusi skripsinya. Ya, jadi apa namanya capstone project ini juga kami harapkan bisa menjadi solusi percepatan masa studi ya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer saat mengerjakan skripsi. Kenapa demikian? Karena berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja Fakultas Ilmu Komputer kalau tidak salah tahun 2021 yang kami temukan adalah bahwa masa studi dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer itu rata-rata masih di atas 4 tahun. Nah, ini yang mungkin ingin kami tingkatkan lagi agar lebih baik gitu ya dari tahun ke tahun. Kemudian eh, apa sih yang mungkin melatar belakangi juga yang menjadi indikasi dari kenapa kok rata-rata mahasiswa itu lama ya? Mereka membutuhkan proses yang lama untuk bisa lulus. Kenapa? Di salah satunya yang kami temukan adalah bahwa dalam pengerjaan skripsinya, mahasiswa masih ditemukan masih mengalami kebingungan gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Undi tadi, kadang mahasiswa memang masih memiliki modal yang mungkin kurang gitu ya ketika menemui dosen pembimbingnya. Jadi mahasiswa masih bingung, belum tahu mau ambil topik apa, belum tahu mungkin dosen yang cocok siapa, dan lain sebagainya. Padahal kalau adik-adik mungkin ingat dan pahami bahwa setiap mata kuliah yang ada di Fakultas Ilmu Komputer rata-rata sudah memiliki proyek akhir gitu ya, sudah memiliki yang namanya proyek akhir untuk dikerjakan. Nah, padahal yang seperti itu seharusnya bisa menjadi batu loncatan buat adik-adik untuk bisa meneruskan ke ranah skripsi. Nah, di sini kami ingin mengambil bagian untuk mempercepat proses tersebut sehingga harapannya nanti di tahun-tahun berikutnya rata-rata masa studi mahasiswa juga akan lebih baik nilainya ya. Oke, baik. Nah, seperti yang adik-adik lihat di sini ya, tujuan pembangunan berkelanjutan itu memang ada banyak ya. Ada banyak sekali poin ya. Mungkin kalau kita baca mulai dari hal-hal terkait dengan kemiskinan, kelaparan, dan seterusnya, itu menjadi bagian yang masih belum bisa terpecahkan secara sempurna. Dan adik-adik sebagai bagian dari orang IT di sini, pasti bisa mengambil peran dari semua bentuk penyelesaian problem-problem yang mungkin kita akan gampang temukan di tengah-tengah kita di masyarakat ya. Kemudian, nah, apa sih yang menjadi goal dari Capstone Project ini? Nah, jadi di sini kami ingin menyampaikan bahwa dalam pengerjaannya nanti adik-adik bisa mendapatkan bantuan gitu ya, semacam bantuan dari mitra ya untuk menyesuaikan dengan proyek yang diambil. Sama halnya dengan apa yang dilakukan di MBKM, adik-adik juga nanti akan mendapatkan bantuan dari mitra ya, selain juga bantuan dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu tim apa namanya tim capstone ya. Kemudian untuk pengerjaannya sendiri, kalau dari kami menganjurkan kepada adik-adik untuk membentuk tim dalam pengerjaannya. Tapi jikalaupun adik-adik ingin
mengerjakan sendiri, mengusung topik seorang diri pun itu tidak masalah ya. Jadi harapannya nanti dari proyek praskripsi yang adik-adik miliki, mungkin salah satunya dari misalkan kalian punya proyek atau topik yang sudah pernah dikembangkan sebelumnya, nah itu bisa menjadi cikal bakal dari skripsi yang nantinya akan kalian pegang juga. Ya, jadi kami memang di sini mengharapkan di awal kalian sudah merencanakan dengan matang ya, sehingga nanti ketika masanya kalian mengambil skripsi kalian sudah tidak kebingungan lagi ya, sehingga apa yang kami canangkan dalam bentuk percepatan skripsi itu memang benar-benar menjadi nyata gitu ya. Nah, kemudian apa sih benefit yang bisa kita dapatkan, yang kalian dapatkan dalam mengikuti program Capstone Project ini? Nah, mungkin kalau yang sudah pernah lihat di flyer yang kami sebarkan atau di caption yang mungkin kami tambahkan gitu ya, ada beberapa macam benefit yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama adalah bahwa kami memberikan konversi hingga 20 SKS ya. Jadi adik-adik yang mungkin sudah pernah mengikuti program MBKM, nah ini kita juga punya MBKM versi mandiri ya, namanya adalah MBKM dalam bentuk program Capstone Project gitu ya. Nah, kemudian dari konversi ini nantinya ya kurang lebih sama dengan apa yang apa yang dibawakan dalam BKP dalam MBKM. Jadi nanti adik-adik akan kami sesuaikan, akan kami berikan mata kuliah konversi yang sesuai dengan proyek yang diambil ya, sehingga di akhir setelah menyelesaikan proyek semua mata kuliah itu akan kami konversikan dalam bentuk nilai gitu ya. Kemudian selain itu benefit yang dapatkan oleh adik-adik adalah dukungan percepatan skripsi ya. Adik-adik pasti kalian juga pengen kan lulus lebih cepat gitu ya. Nah, di sini kami ingin membantu ya untuk adik-adik yang sekarang mungkin masih dalam semester 6 gitu ya. Nah, ayo sama-sama kita bikin mind map yang baik ya, timeline yang baik sehingga nanti ketika semester 7 kalian sudah tidak kebingungan lagi dalam mencari topik yang nanti akan kalian bawakan dalam skripsi gitu ya, sehingga harapannya semester 6 kalian ikut Capstone Project gitu ya, kemudian semester 7 sudah mulai mengambil skripsi ya, sempro, dan terakhir semester 8 sudah sidang gitu ya. Kemudian apalagi benefit yang lain yaitu adalah peluang dalam bentuk kerjasama atau kolaborasi penelitian dengan dosen pembimbing. Dalam hal ini Bapak Ibu dosen memiliki banyak sekali topik penelitian ya yang bisa adik-adik ikut kembangkan gitu ya, sehingga nanti nilai plusnya akan banyak gitu ya. Di penelitian Bapak Ibu dosen adik-adik akan mendapatkan nilai, di capstone project-nya juga adik-adik akan mendapatkan benefit dalam bentuk konversi gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa sih konversi 20 SKS itu? Nah, jadi untuk konversi sebanyak 20 SKS yang nanti akan adik-adik dapatkan itu terbagi ke dalam beberapa bagian gitu ya. Yang pertama adalah 13 SKS untuk penguatan materinya. Nah, 13 SKS ini kami bagi ke dalam dua bagian, subbagian lagi, yaitu mata kuliah selected topic dan mata kuliah pilihan ya. Kemudian 7 SKS sisanya adalah merupakan mata kuliah Capstone Project dan mata kuliah publikasi produk 3 SKS. Nah, di sini jumlah mata kuliah konversi yang bisa adik-adik dapatkan adalah maksimal 20 SKS gitu ya. Jadi nanti akan kami sesuaikan dengan jatah SKS yang kalian punya di semester ini ya. Dari jatah SKS yang kalian punya itu nanti yang akan diutamakan adalah 7 SKS dari mata kuliah Capstone Project dan mata kuliah publikasi produk. Kemudian sisanya ya 13 SKS-nya akan kami sesuaikan ya, akan kami pilihkan mata kuliah yang berkenaan dengan judul ya atau topik yang adik-adik punya, yang adik-adik usung gitu ya. Nah, kemudian siapa sih sasaran? Nah, ini kalian pasti sudah ngelihat juga ya di di flyer atau di poster yang kami sebarkan. Jadi sasaran dari program Capstone Project ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang telah
menempuh 84 SKS mata kuliah wajib ya, atau sekurang-kurangnya sekarang berada di semester 6 ya, dan tidak mengambil capstone project di luar program studi ya. Mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah capstone project di luar prodi atau program MBKM tidak wajib mengikuti capstone project. Jadi misalkan di antara kalian barangkali ada yang mungkin gagal gitu ya di pendaftaran MBKM kemarin ya, gagal mendapatkan konversi untuk semester ini, mendapatkan peluang untuk bisa konversi mata kuliah semester ini. Nah, jangan khawatir, kalian bisa coba untuk mengikuti MBKM Mandiri yang diadakan oleh fakultas kita, yaitu program Capstone Project gitu ya. Kemudian, nah, siapa aja aktor yang terlibat di sini selain dari kalian selaku para peserta? Di sini kami juga akan memberikan atau akan menetapkan yang namanya dosen pembimbing capstone ya, di mana dalam setiap maksimal satu timnya ya, jika kalian nanti datang secara tim gitu ya, atau jika mungkin nanti kami akan mencoba mengkolaborasikan dalam sebuah tim, setiap anggota dalam sebuah timnya maksimal adalah 5. Ya, jadi setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan satu dosen pembimbing ya, jadi kurang lebih 5. Kemudian ketika di akhir juga nanti ketika ketika penilaian ya, kami juga akan memberikan dosen pembahas capstone untuk setiap mahasiswa yang terlibat gitu ya. Kemudian apa aja topik yang mungkin bisa adik-adik adik-adik handle gitu ya dalam program Capstone Project seperti yang mungkin udah disampaikan tadi. Jadi selain kalian bisa menentukan topik yang ingin kalian bawakan, jadi kalau misalkan kalian punya topik silakan ya, kalian bisa mendaftarkan topik yang kalian punya ya, misalkan kalian punya passion di bidang data science misalkan, kebetulan data science belum tercover di sini, nah itu silakan dapat kalian bawakan, nanti akan coba kita sesuaikan ya, barangkali mungkin dari teman-teman yang lain ada yang punya passion serupa, bisa mungkin nanti akan kami jadikan satu dalam sebuah tim gitu ya. Tapi untuk topik yang kebetulan diajukan oleh tim ya pada tahun ini adalah topik-topik yang bisa adik-adik lihat di layar gitu ya. Jadi ada sistem pengelolaan surat tugas ya, sistem pencatatan prestasi, sistem pengelolaan capstone, sistem MBKM, kemudian sistem pengelolaan skripsi. Iya, sebentar. Oke, hostnya disable. Sebentar ya. Sudah? Oke. Oke. Oke, bisa dilihat lagi ya. Saya lanjutkan kembali. Jadi ini adalah beberapa topik yang coba kami fokuskan, kami ajukan untuk semester ini terkait dengan apa yang memang sedang diusahakan atau dikerjakan oleh Fasilkom ya. Jadi seperti yang adik-adik lihat ya, ada topik terkait dengan pengelolaan surat tugas ya, sistem pengelolaan surat tugas, pencatatan prestasi ya, pengelolaan capstone ya, MBKM, sistem pengelolaan skripsi, sistem pengelolaan laboratorium ya, smart kantin, smart aquarium, dan pengenalan lingkungan kampus. Jadi ini adalah memang topik-topik yang berusaha untuk kami coba pecahkan gitu ya, kami coba selesaikan problemnya ya. Seperti misalkan sistem pengelolaan skripsi. Nah, mungkin dari apa yang adik-adik ketahui kan memang kami setiap tahun berusaha untuk mengembangkan ya layanan yang lebih baik untuk mengakomodir bagaimana sih pengelolaan skripsi itu untuk mahasiswa. Nah, ini dalam mewujudkan itu kami mencoba untuk mengeluarkan ya permasalahan itu sehingga bisa menjadi topik yang bisa adik-adik handle ya sebagai bagian dari topik skripsi adik-adik nantinya ya. Atau misalkan nih ada topik juga smart aquarium misalkan. Nah, adik-adik yang mungkin punya passion di sini, nah bisa nanti bergabung. Ada banyak sekali job desk yang udah kami siapkan ya. Sebagai contoh misalkan untuk
pengembangan sistem pengelolaan surat tugas. Nah, kan kita belum punya ya. Biasanya kalau adik-adik mengajukan seorang dosen sebagai pembimbing gitu ya, misalkan pembimbing lomba, pembimbing pembimbing skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu kan kadang masih hilang-hilangan surat tugasnya. Nah, itu kan menyulitkan Bapak Ibu dosen juga sebenarnya. Nah, di sini kami ingin membantu menyelesaikan problem tersebut dengan mencoba mengembangkan yang namanya sistem pengelolaan surat tugas, ya, atau mungkin sistem pencatatan prestasi. Nah, ini kan juga mungkin hal yang terus juga masih dikembangkan oleh Fasilkom. Nah, ini adik-adik bisa mengambil bagian, mengambil peran untuk bisa mengembangkan sistem-sistem tersebut. Nah, apa sih job desk yang mungkin bisa adik-adik kerjakan dalam pengembangan sistem-sistem itu? Yang pertama, misalkan di sini kami menyiapkan beberapa role ya. Ada mungkin adik-adik yang punya passion dalam bidang database. Ya, bisa mungkin nanti mengajukan diri untuk menghandle terkait dengan database engineer-nya. Atau mungkin adik-adik yang jago desain, ya, suka banget mainan UI UX. Nah, bisa nanti mungkin mengajukan untuk bisa mengembangkan salah satu sistem yang kami ajukan di sini, ya. Kemudian adik-adik bisa memilih role UI UX engineer di sini dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalkan contohnya untuk smart aquarium. Nah, ini mungkin ada yang passionnya di sini. Nah, bisa nanti memilih job desk yang kami tawarkan di sini. Misalkan kalian sukanya di bidang IoT-nya. Nah, nanti bisa memilih role untuk IoT-nya. Jadi adik-adik bisa memilih ya maksimal 2 topik ya dari yang kami yang kami berikan, yang kami sediakan di sini. Semisal si A. Nah, si A itu dia memilih untuk topiknya adalah sistem pengelolaan surat tugas dengan role-nya UI UX designer misalkan ya. Kemudian topik kedua pilihannya adalah misalkan smart aquarium UI UX engineer. Nanti akan coba kami akan coba kami sesuaikan dari semua topik yang adik-adik pilih, akan coba kami bentuk seperti apa sih nanti tim yang bisa disusun gitu ya, atau dikembangkan untuk bisa menciptakan sistem yang nantinya akan menjadi final project gitu ya dari topik-topik ini gitu ya. Atau mungkin yang terakhir nih, pengenalan lingkungan kampus. Nah, biasanya kan mungkin teman-teman Ormawa yang mungkin hadir di sini ketika PKKMB kalian biasanya nganterin gitu ya anak-anak maba keliling-keliling kampus. Nah, bagaimana kalau kita bikin secara lebih modern? Misalkan kita kembangkan AR-nya ya, augmented reality-nya, atau mungkin kita bikin virtual reality-nya ya, atau mungkin kita bikin dalam bentuk game mobile-nya. Itu kan merupakan suatu terobosan baru ya. Dibanding mungkin kita nganterin adik-adik maba untuk berkeliling, mungkin akan lebih modern, akan lebih menggugah gitu ya. Kalau misalkan kita coba kembangkan hal-hal yang mungkin sangat menonjolkan jati diri kita sebagai orang-orang IT gitu ya. Nah, itu mungkin satu bentuk hal yang pengen kami coba kembangkan di sini ya. Apakah topiknya hanya terlepas dari topik-topik ini aja? Tidak ya. Sekali lagi tidak. Adik-adik selain memilih topik yang udah kami sediakan di sini, kalian juga bisa mengajukan topik yang menjadi passion kalian ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan nih kalian passionnya dalam bidang data science karena sekarang mungkin lagi lagi marak gitu ya, jadi data scientist menggiurkan misalkan dan lain sebagainya ya. Silakan kalian ajukan ya apa role yang mungkin menjadi passion kalian, apa topik yang mungkin kalian kembangkan ya. Semua itu akan coba kami akomodir, akan coba kami tetapkan dosen pembimbing yang yang bersesuaian dengan topik kalian, sehingga harapannya nanti ketika kalian mengerjakan skripsi pun nanti kalian akan bertemu dengan dosen pembimbing yang sudah kalian temui sebelumnya. Ya, itu harapannya. Jadi sudah tidak bingung lagi ketika semester 7 atau semester 8 nanti ya. Kemudian ini ya mekanisme penentuan topiknya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dari mahasiswa bisa ya mengajukan topik sendiri, kemudian atau kalian bisa memilih topik yang sudah kami sediakan ya di layar sebelumnya tadi.
dengan mekanisme topik yang kalian pilih itu maksimal sebanyak 2 topik. Nah, dari maksimal sebanyak 2 topik itu nanti akan coba kami bentuk ya tim yang bisa mengembangkan sampai final ya proyek-proyek yang tadi kami sudah ajukan. Nah, apa aja luaran capstone? Nah, berikutnya ini ya. Jadi apa sih yang menjadi output ya dari program capstone yang kalian jalankan nanti? Yang pertama tentu produknya gitu ya. Produk ini bisa macam-macam ya, bisa sistemnya, bisa desainnya, bisa dokumen uji dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi luaran tambahan ya dalam artian ini tidak wajib tapi kami sangat menyarankan kalian untuk sampai pada tahap ini. Apa itu luaran tambahannya? Yang pertama ada HKI, ya, hak kekayaan intelektual. Kemudian adik-adik juga bisa mempublikasikan ya penelitiannya meskipun mungkin namanya belum final gitu ya. Tapi adik-adik bisa mempublikasikan dalam jurnal ilmiah ya, bisa mungkin jurnal nasional, lebih-lebih pada jurnal internasional ya. Nah, kemudian bagaimana timelinenya? Nah, silakan kalian coba lihat ya untuk timelinenya. Jadi di awal Februari kemarin kami sudah mencoba untuk menentukan topik apa yang mungkin relate dengan yang dihadapi gitu ya oleh Fasilkom, masalah-masalah yang dihadapi oleh Fasilkom ya yang belum terselesaikan. Kemudian kita sampai di 7 Februari yaitu sosialisasi kepada mahasiswa. Kemudian dari pelaksanaan sosialisasi ini nantinya akan kami buka link pendaftaran sampai dengan tanggal 12 Februari ya. Jadi adik-adik silakan nanti dalam kurun waktu kurang lebih 6 hari itu silakan mengajukan pendaftaran untuk program Capstone Project ya. Mendaftarkannya sekaligus juga dengan mengajukan topik yang menjadi topik pilihan adik-adik sekalian ya. Kemudian nanti setelah kami tutup link pendaftarannya, maka pada tanggal 15 Februari kami akan melakukan penetapan. Apa aja penetapan itu? Yang pertama filtering topik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan coba menyusun tim yang nanti akan mengeksekusi masing-masing proyek. Jadi dari topik yang kalian pilih nanti akan coba kami susun tim-timnya ya. Mana yang bikin sistem pencatatan prestasi, mana yang bikin sistem pengelolaan lab, dan seterusnya. Kemudian kami akan menetapkan dosen pembimbingnya yang relate, yang sesuai dengan topik yang adik-adik punya. Kemudian setelah itu kami akan menetapkan mata kuliah konversi. Jadi kami nggak bisa menetapkan mata kuliah apa aja yang bisa adik-adik pilih ya, kalau topiknya belum clear gitu ya. Jadi tetap topik dulu, kemudian dosen pembimbingnya ditetapkan, kemudian baru penetapan mata kuliah konversinya. Setelah itu kami akan coba untuk menetapkan siapa mitra yang sesuai dengan topik yang adik-adik pilih ya. Kemudian setelah itu ya sama dengan kalender akademik 2024-2025, 19 Februari kita akan memulai pelaksanaan program Capstone Project dan ini akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan ya. 4 bulan ya. Jadi mulai dari 19 Februari sampai dengan kurang lebih awal Juni ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini ada dua bagian pembagian gitu ya, pembagian timeline ya. Jadi dalam hal pelaksanaan terkait dengan pemantauan progres, kemudian pelaksanaan webinar-webinar itu akan kami alokasikan di tanggal 19 Februari sampai dengan 24 Mei ya. Kemudian untuk sesi terakhir, bagian akhir dari program Capstone Project, kami akan coba untuk membuat yang namanya gelar produk. Nah, mungkin adik-adik sudah pengalaman ya di mata kuliah tertentu kalian sudah menyelenggarakan expo. Nah, nanti di program Capstone Project pun kami akan berupaya untuk menyelenggarakan yang namanya expo juga ya atau gelar produk, dan itu akan kami alokasikan di 2 minggu terakhir ya pelaksanaan Capstone Project, yaitu di 27 Mei sampai dengan 7 Juni 2024. Nah, seperti apa sih progres yang nanti akan kalian lakukan? Ya, jadi kalau berkaca dari chapter-chapter sebelumnya di program Capstone Project sebelumnya,
untuk pemantauan progres dari setiap mahasiswa pendaftar capstone project akan kami lihat setiap 2 minggu. Jadi nanti akan kami buatkan apa ya, semacam kalender progresnya gitu ya untuk adik-adik isi, sekaligus juga untuk dosen pembimbingnya isi, sehingga kami bisa memantau dengan pasti apakah adik-adik benar mengerjakan atau mungkin hilang gitu aja gitu ya. Jadi apa namanya, dari pemantauan progres ini ya, selain kami juga bisa memantau seperti apa sih kemajuan dari apa namanya proyek yang ada dikerjakan, ini juga menjadi apa namanya, menjadi acuan buat kami untuk nanti ke step tahapan berikutnya ya. Kemudian selain dari pemantauan progres, nantinya juga akan ada pelaksanaan webinar. Nah, mungkin kalau yang sudah mengikuti dari Capstone Project yang chapter pertama 2 tahun yang lalu, di setiap sesi program Capstone Project kami selalu menyelenggarakan webinar yang kami adakan khusus untuk mengakomodir teman-teman yang membawakan suatu proyek tertentu gitu ya. Jadi misalkan di tahun lalu ya, tahun lalu itu ada 3 topik yang diusung, ada data science ya, ada visualisasi, kemudian satunya ada sebentar saya ingat-ingat kembali. Satunya itu proses bisnis. Nah, jadi webinar yang kami berikan ya terkait dengan 3 topik itu. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Untuk mengembangkan keilmuannya. Jadi kami tidak lepas tangan begitu aja ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti proses MBKM, kalian mendapatkan yang namanya supervisor ya, atau mungkin mendapatkan ilmu dari orang-orang yang berkecimpung di perusahaannya. Nah, di sini karena MBKM ini diselenggarakan secara mandiri oleh Fasilkom, jadi kami coba mengakomodir keilmuan teman-teman agar semakin meningkat dengan melaksanakan atau dengan mengikut sertakan teman-teman dalam webinar-webinar yang nantinya akan diisi oleh para expert gitu ya. Oke, kemudian sebagai bagian akhir, paling akhir dari program Capstone Project ini adalah evaluasi akhir. Jadi ini berkaitan dengan proses konversi mata kuliah yang sudah dipilih di tahapan keempat tadi gitu ya, bersama dengan tim MBKM. Jadi memang setiap tahunnya, setiap semesternya kami menyelenggarakan, kami menetapkan nilai akhir dari mata kuliah Capstone Project ini bersama-sama dengan tim MBKM. Ya, kurang lebih untuk timeline ini nanti kita akan berakhir di bulan Juni ya, sesuai dengan apa yang terkutip dalam kalender akademik 2024-2025. Oke, langsung aja. Jadi ini link pendaftaran dari program Capstone Project tahun 2024. Silahkan kalian screenshot ya, atau kalian catat ya. Boleh juga mungkin kalian sebarkan kepada teman-teman yang mungkin belum berkesempatan ikut di kegiatan siang hari ini. Semoga nanti kami bisa menjadi jembatan untuk teman-teman untuk bisa lebih cepat mengerjakan skripsi ya, sehingga harapannya nanti tidak akan terlalu lama lulusnya. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau dari teman-teman sekalian ada hal-hal yang mungkin belum dipahami dan ingin ditanyakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, ya. Acara selanjutnya adalah tanya jawab. Silakan bagi mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang memiliki pertanyaan tentang program Capstone Project 2024 ini bisa menyampaikannya dengan raise hand dan open mic ataupun melalui kolom chat. Oke, ini ada yang tanya sepertinya Pak. Oh ya, ada yang raise hand. Silakan, Robitul Anam. Baik Pak, permisi saya izin bertanya Bapak. Untuk mahasiswa semester 6 ini, apa perlu KRS reguler lagi atau tidak ya Pak? Oke, baik. Eh,
Sepertinya langsung ditanggapi oleh Ibu Ketua. Oke, terima kasih. Ini saya melihat. Sorry, masih saya mute tadi ya. Oke. Baik, jadi sebelum saya jawab, mungkin saya terima kasih dulu ya sama teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan siang hari ini. Ini kalau saya lihat di form pendaftarannya sampai 140 tadi yang daftar ya. Nah, ini mungkin eh, apa namanya 30 atau 20 orang lebih yang belum hadir. Nah, ini mungkin nanti akan menyusul gitu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya apakah yang nanti akan mengikuti Capstone Project tetap akan memprogram reguler gitu ya. Tentu saja tidak ya. Jadi kalau kalian mengikuti program Capstone Project, maka nanti sama halnya dengan MBKM, kalian tidak mengikuti perkuliahan secara reguler ya. Kenapa? Karena mata kuliah yang terafiliasi dengan proyek yang kalian bawakan itu nanti sudah dikonversi gitu ya ke dalam mata kuliah terkait itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nih Mbak siapa tadi? Mbak atau Mas ya? Mbak Robitul Anam. Tadi kayaknya cewek ya. Tadi kayaknya cewek ya. Jadi misalkan Mbak Robitul Anam tadi mengajukan topik terkait dengan data science misalkan ya. Nanti maka 20 SKS jatah konversinya ya 7 SKS-nya nanti akan kami alokasikan untuk mata kuliah Capstone Project-nya sendiri 4 SKS, kemudian mata kuliah publikasi produk sebagai bagian dari penilaian proyek yang dikerjakan selama 1 semester, kemudian sisanya nanti akan kami pilihkan sesuai dengan topik yang dibawakan. Jadi kalau topik pilihannya adalah data science, maka nanti mata kuliah yang bisa kami konversikan, contoh misalkan visualisasi dan lain sebagainya. Jadi kami pilihkan sebanyak jatah yang tersisa, gitu ya. Apakah sudah jelas, Mbak Robitul Anam? Izin bertanya lagi, Bu. Kan Ya, dari yang mahasiswa semester 6 itu mata kuliah Capstone Project-nya udah dikonversi waktu mengikuti MSIB di semester 5 kemarin. Nah, itu gimana ya, Bu? Oke, sudah berapa kali Mbak ikut MBKM? Baru sekali semester 5 kemarin. Oke, kalian kan punya jatah ikut MBKM 2 kali ya. Jadi kalau sudah 1 kali ikut di MBKM pusat atau MBKM kementerian, berarti kalian masih punya jatah di MBKM mandiri di sini. Dan kalau misalkan dari MBKM sebelumnya kalian sudah memiliki nilai di mata kuliah Capstone Project, maka nanti kalian akan punya jatah untuk mata kuliah konversi yang lainnya di sini. Kalau memang sudah ada gitu ya. Jadi itu bisa kita katakan masih tetap fleksibel gitu, Mbak. Ya, yang pasti akan kami sesuaikan dengan topik yang teman-teman bawakan ya di Capstone Project-nya. Karena kan tidak mungkin nanti nilai untuk mata kuliahnya double ya. Gitu ya, Mbak Robitul ya. Baik, Bu. Izin tanya lagi, Bu, yang terakhir. Ini Ya, kan silakan. untuk Capstone Project-nya kan bisa kelompok ya, Bu. Nah, itu kalau semisal Bisa. dari salah satu teman kelompok saya ada yang ikut magangnya MSIB, itu apa diperbolehkan ikut Capstone juga, Bu? Oh, tentu saja pilihannya hanya satu ya. Jadi kalau semester ini kalian sudah memilih atau mengikuti program MBKM yang diadakan oleh kementerian ya, entah itu MSIB ataupun yang lainnya ya berarti jatah kalian untuk MBKM ya sudah itu aja gitu ya. Yang nanti akan kami konversikan dalam bentuk Capstone Project ini adalah teman-teman yang memang mengikuti atau sebagai pendaftar di Capstone Project ini gitu. Jadi harapannya nanti kami ingin teman-teman bisa lebih fokus gitu ya, yang teman-teman MBKM kementerian bisa lebih fokus di MBKM kementeriannya, yang di Capstone Project bisa lebih fokus di Capstone Project-nya ya. Bukan tidak boleh yang ikut MBKM kementerian, bukan tidak boleh ikut MBKM Capstone Project juga ya, tapi harapannya nanti biar lebih fokus aja ya. Kalau mungkin mau membantu di belakang layar ya silakan.
Tapi apapun itu nanti secara konversinya, secara tertulis yang kami berikan di sini adalah untuk teman-teman yang mengikuti, yang menjadi pendaftar dari Capstone Project ini. Gitu ya Mbak ya. Oke, makasih ya Bu. Oke, ya teman-teman sebagai tambahan informasi, beberapa waktu yang lalu kami menerima info bahwa memang teman-teman dari Prodi SI, Prodi TI, dan Prodi IF ini menjadi pendaftar terbaik juga ya. Saya lupa peringkat keberapa, tapi kita berada di posisi yang memang mencerminkan pendaftar terbanyak gitu ya di UNED terutama. Jadi itu memang merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Namun pasti di antara sekian banyak yang menjadi pendaftar MBKM Kementerian itu pasti ada yang mungkin belum berpeluang, belum berkesempatan untuk menjadi bagian dari MBKM Kementerian gitu ya. Nah, mumpung ada Capstone Project ini, silakan kalian masih bisa ikut serta untuk punya jatah konversi gitu ya, maksimal 20 SKS. Ya, selain dari konversi itu kalian juga bisa menyelesaikan proyek-proyek yang kalian inginkan gitu ya, sehingga nanti bisa kalian lanjutkan di pengerjaan skripsi kalian. Dan harapan akhirnya yang menjadi tujuan dari terselenggaranya program ini adalah kalian bisa lulus lebih cepat. Gitu ya teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Oke, ini ada yang tanya untuk recordingnya akan dikirim di mana, Nggih? Nah, mungkin kita post di YouTube aja kali ya. Di YouTube-nya Fasilkom kali ya. Silakan yang mau bertanya lagi mungkin terkait dengan mekanisme pelaksanaan dari Capstone Project. Oke, silakan yang raise hand. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, pada MBKM lalu saya tuh role sebagai UI UX designer. Jika pada Capstone Project ini saya mengambil UI UX designer lagi atau UI UX engineering, apakah diperbolehkan atau kita harus mengganti role seperti itu? Oke, baik ya. Ini mencerminkan bahwa Mbak Vio tadi ya, itu memang sangat punya passion di bidang UI UX. Nah, ini jangan dilewatkan kesempatan yang seperti ini ya. Kalau semester yang lalu sudah ikut MBKM Kementerian dengan mungkin job desk-nya di bidang UI UX, boleh sekarang ikut lagi ya di Capstone Project yang diselenggarakan Fasilkom ini dengan mengambil bagian di bidang UI UX-nya ya. Terkait dengan mata kuliah konversi seperti yang saya bilang tadi itu bisa fleksibel ya Mbak. Artinya kalau tadi Mbaknya mungkin mendengar saya menyampaikan bahwa mata kuliah yang kami pilihkan ya sebagai mata kuliah pilihan kami sesuaikan dengan topik yang adik-adik bawakan, tidak mungkin nanti kami akan menuliskan mata kuliah yang sudah menjadi mata kuliah Mbak Vio sebelumnya. Jadi kalau mata kuliah yang bersesuaian dengan UI UX di semester sebelumnya sudah ada nilainya, maka nanti bisa kami pilihkan mata kuliah yang lain yang bersesuaian juga dengan UI UX yang belum ada nilainya. Intinya seperti itu, Mbak. Ya, ini sebagai catatan juga ya bahwa misalkan Mbak Vio semester lalu berarti semester 5 ya. Semester 5 udah pernah mengambil MBKM Kementerian ya. Pakai topiknya adalah UI UX. Semester 6 misalkan ngambil topik UI UX juga. Nah, mungkin di Capstone Project ini kalau kemarin ketika MBKM ada project yang mungkin pengen diteruskan, itu feel free ya, bisa kamu teruskan di Capstone Project ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan terlalu sulit menetapkan topik ya. Coba mungkin kalian pilih topik-topik yang mungkin sudah pernah kalian selesaikan ya, baik itu mungkin dari topik mata kuliah di perkuliahan reguler ya, atau mungkin kalian pernah punya project di lomba-lomba tertentu yang ingin kalian selesaikan, itu feel free ya, bisa nanti kalian ajukan sehingga nanti di akhir pun ya topik-topik itu juga bisa tetap menjadi pilihan kalian ya. Jadi jangan terlalu banyak bingung dengan pemilihan topik ya. Gitu. Harapannya memang kami itu pengen pengen meningkatkan adik-adik itu agar bisa lebih berpikir kritis. Nah, kritis itu kan tidak harus topik yang dibawakan, topik yang diangkat itu kan hal-hal yang
yang tingkat tinggi, katakanlah seperti itu ya. Hal-hal yang mungkin adik-adik mulai dengan proyek-proyek kecil, sebenarnya kan bisa kita angkat secara lebih besar lagi gitu. Nah, nanti Mbak Baik. Vio ketika semester 7, semester 8 nanti bisa meneruskan topik-topik yang sudah diselesaikan ketika MBKM pusat atau ketika capstone project. Gitu ya Mbak Vio ya. Iya Ibu, saya mau bertanya satu hal lagi. Apakah setiap mahasiswa yang mendaftar pada form pendaftaran Capstone Project itu langsung otomatis keterima dan bisa langsung otomatis terkonversi 20 SKS? Oke, tetap ada yang namanya filtering ya. Terima kasih pertanyaannya. Tetap ada yang namanya filtering, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa ada tahapan filtering topik ya. Jadi tetap setiap pendaftar yang mendaftar di program Capstone Project tetap akan kami lihat ya, kami lihat historinya di semester-semester sebelumnya ya. Entah mungkin terkait dengan mata kuliah yang pernah diambil, entah mungkin terkait dengan bagaimana nilai-nilainya sebelumnya, entah mungkin terkait dengan bagaimana jatah SKS-nya semester ini ya, seperti apa topik-topik yang mungkin pernah diselesaikan ya, apa topik yang dipilih semester ini dan seterusnya gitu Mbak. Jadi tidak langsung asal kemudian milih topik ini kemudian kami kami golkan gitu ya, enggak ya. Jadi tetap perlu ada yang namanya filtering. Bukan berarti kemudian tidak lulus gitu ya. Bukan ya, kurang lebih nanti ya kalau bisa semuanya kami luluskan ya. Maksudnya kami teruskan untuk menjadi pendaftar Capstone Project ya. Tapi tetap yang menjadi poin adalah bahwa setiap topik yang masuk, setiap pendaftar yang masuk pasti kami cek historinya gitu ya, dengan harapan nanti ketika diteruskan dalam program Capstone Project ini ya akan lebih maksimal gitu. Iya Ibu, terus misalkan eh, kita mengajukan topik, namun topiknya itu kurang sesuai atau tidak diterima oleh tim, apakah kita dapat mengajukan topik ulang atau kita sudah tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, Ibu? Oke, opsi yang kedua Mbak. Jadi nggak mungkin langsung kami gagalkan ya. Nggak boleh ikut Capstone Project gitu maksudnya ya. Nggak mungkin kami seperti itu ya. Jadi tetap mungkin nanti seburuk-buruknya gitu ya opsinya ya nanti kita mungkin jatuhnya ke opsi yang kedua ya. Jadi mahasiswa kami kami tawarkan lagi untuk memilih topik yang berbeda. Kalau misalkan topik pertama yang diajukan tidak lolos gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Kalian mengajukan dua topik. Satunya topik IoT, satunya topik apa? Apa ya misalkan ya Bu? Smart smart tadi apa? Smart aquarium misalkan ya. Satunya IoT, satunya smart aquarium atau mungkin smart city. Nah, nanti dari em, lembar nilai yang kalian upload karena kan di dalam link pendaftaran itu kami mencantumkan kalian harus mengupload eh, lembar nilai gitu ya, lembar nilai yang sudah diraih apa namanya transkrip. Nah itu ya transkripnya harus diupload sehingga kami bisa menilai. Oh Mbak Vio ini misalkan dia lebih baik nilai-nilainya di mata kuliah yang bersesuaian dengan IoT. Maka bukan tidak mungkin kami akan menganjurkan Mbak Vio untuk memilih topik yang IoT ketimbang topik yang smart aquarium atau smart city. Misalkan seperti itu Mbak gambarannya. Ya. Dan itu Iya Ibu, prosesnya terima sudah kasih. kami kerjakan mulai dari chapter-chapter sebelumnya ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau bertanya? Udah, gak ada lagi? Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Bintang Mahardika. Baik, Bu. Ya, Eh untuk di formnya ini ada SKS yang diambil di semester ini ya, Bu. Kalau ya. semisal kami mengambil Capstone Project ini kan 20 SKS. Nah, kalau kita yang mendapat jatah 24 SKS, kita mengambil Mm-mm. satu matkul pilihan lagi, itu kan 23 SKS ya, Bu. Nah, Ya. yang ditulis itu 23 atau 20?
Oke, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Tadi saya lupa nggak menyampaikan ini ya. Kalau tadi saya jawab dari pertanyaan yang pertama, kalau nggak salah bilangnya milih salah satu ya. Kalau sudah ikut capstone project, berarti nggak ikut apa tadi perkuliahan reguler. Nah, tapi ini tidak berlaku ya untuk teman-teman yang mungkin mengambil jatah perkuliahan full. Jatah yang memiliki jatah SKS full ya. Jadi semisal contoh yang tadi saya lupakan ya. Contoh teman-teman punya jatah SKS 24 nih. Dapatnya IPK-nya bagus semester kemarin. Jadi sekarang dapat jatah 24 SKS. Nah, 20 SKS-nya bisa kalian akomodir di capstone project ya, capstone project yang diadakan oleh Fasilkom. Sisa 4 SKS-nya itu bisa menjadi pilihan untuk kalian ya, apakah akan diambil atau tidak ya. Kalau kalian ambil berarti kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk tetap berkuliah ya, tetap mengikuti perkuliahan reguler ya, bisa mungkin untuk dijatahkan untuk satu mata kuliah ya, yang 3 SKS atau 4 SKS atau bisa mungkin dijatahkan untuk mata kuliah yang mungkin 2 SKS, 2 SKS. Ya, jadi kalian bebas menentukan pilihan ya, dari misalkan kalian punya jatah 24 SKS itu mau dipakai semua atau hanya digunakan 20 SKS-nya saja untuk capstone project. Gitu ya, Mas ya. Karena kami memang kepengennya ya, yang menjadi simbol kami awal kan percepatan skripsi ya. Percepatan skripsi itu kan tidak mungkin ditunjang juga kalau nilai-nilai mata kuliah yang lain tidak selesai juga kan, nggak mungkin kami akan meminta kalian untuk membuang jatah itu gitu ya. Jadi feel free teman-teman yang mungkin memang mendapatkan jatah SKS yang maksimal semester ini tetap dapat tetap dapat menghabiskan jatah SKS-nya gitu ya, dengan mengikuti baik program capstone project ini dan sekaligus perkuliahan reguler gitu ya. Atau mungkin contoh yang lain. Kalau tadi kan contohnya untuk teman-teman yang punya jatah di atas 20 SKS ya. Jadi kalau untuk contoh teman-teman yang mendapatkan jatah entah itu 21, 22 atau 24 SKS, contohnya seperti itu ya. Jadi 20 SKS-nya bisa dialokasikan ke capstone, sisanya bisa digunakan untuk mengambil perkuliahan reguler. Tapi bagaimana kalau misalkan jatahnya under 20 SKS? Nah, ini kemarin kami temui juga di chapter 1 dan chapter 2 capstone project sebelumnya ya. Apakah masih bisa, Bu, kalau saya hanya punya jatah 15 SKS misalkan, ya tentu aja masih bisa ya. Jadi teman-teman yang hanya punya jatah under 20 SKS jangan berkecil hati ya. Tetap silakan Anda masih bisa mendaftar program Capstone Project dengan catatan ya bahwa kalau Anda hanya mendapatkan jatah under 20 SKS maka berarti Anda memiliki konsekuensi untuk tidak maksimal ya mengambil jumlah mata kuliah selected-nya ya. Contoh misalkan nih kalian jatahnya 15 SKS ya, maka seperti yang saya sampaikan tadi dari 15 SKS itu gitu ya, nanti akan kami utamakan 7 SKS-nya dialokasikan ke mata kuliah Capstone Project ya 4 SKS dan mata kuliah publikasi produk 3 SKS ya. 15 dikurangi 7 8. Jadi 8 SKS-nya nanti akan kami tutup untuk mata kuliah penguatan materinya. Jadi yang seharusnya kalian mungkin dapat 13 SKS untuk mata kuliah penguatan materinya, karena jatah kalian hanya 15 SKS, kalian hanya punya sisa ya 8 SKS saja gitu. Ya itu merupakan bagian dari konsekuensi ya teman-teman ya. Tapi kami tidak menutup kesempatan untuk teman-teman bergabung juga ya bagi teman-teman yang mungkin jatahnya kebetulan di bawah 20 SKS semester ini gitu ya. Gitu ya Mas, siapa tadi? Ya Bu, baik. Mas Terima kasih. Bintang. Ya, ada lagi Ya. mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya? Bu, sekali lagi untuk yang Boleh. selain capstone, yang publikasi produk apa juga fleksibel, Bu? Soalnya saya juga udah dikonversi yang publikasi produk. Oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini tetap akan kami lihat historinya ya Mas. Jadi pada tahapan penetapan mata kuliah capstone project ya sebagai bagian dari konversi tidak mungkin nanti sekonyong-konyong gitu ya
mata kuliahnya A, B, C, D, padahal A, B, C-nya sudah diakomodir di MBKM sebelumnya misalkan ya. Tentu nggak akan mungkin kami menetapkan mata kuliah yang sama yang sudah masnya ambil ya. Pasti nanti akan kami pilihkan mata kuliah yang lain ya, yang mungkin belum masnya dapat sebelumnya dan mungkin masih fleksibel dengan topik yang masnya pilih gitu mas. Ya, baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oke, Fahrudin silakan. Baik Bu, izin bertanya, Mm. untuk timnya ini apakah kita pilih sendiri atau dipilihin dari proses filtering tadi ya Bu? Dan Oke. Mm. untuk timnya itu apakah diperbolehkan lintas prodi gitu Bu? Terima kasih. Oke, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya. Jadi apakah boleh timnya lintas prodi? Nah, karena kebetulan Capstone Project ini yang menginisiasi adalah Fasilkom, maka untuk sampai dengan chapter ketiga ini kita hanya mengakomodir untuk teman-teman dari mahasiswa Fasilkom saja, Mas. Ya, mungkin didoakan selanjutnya mungkin akan bisa lebih luas gitu ya cakupannya ya. Kemudian untuk pertanyaan pertama tadi, bagaimana untuk penentuan timnya? Nah, kalian boleh datang sebagai tim. Jadi mungkin misalkan nih, saya contohkan dari materi yang tadi saya bawakan. Oke, kelihatan ya di layar masing-masing ya. Jadi misalkan tadi namanya siapa ya? Yang nanya ya? Hah? Fahrudin. Nah, Fahrudin dengan 5 temannya yang lain, oh sorry, 4 temannya yang lain ya, masing-masing memilih ada yang database, ada yang API developer, ada yang front end, ada yang UI UX, ada yang reporting. Nah, karena memang sudah jelas datang dengan tim yang lengkap untuk setiap job desk, ya, misalkan memilih untuk pengembangan sistem pencatatan prestasi misalkan ya, sudah kami tutup gitu ya. Jadi untuk kebutuhan untuk pengembangan sistem itu berarti sudah diakomodir oleh timnya Fahrudin. Jadi tidak akan kami otak-atik lagi. Ya, contoh yang penentuan tim yang lain, misalkan ada si A, ya si A dia datang dengan mengajukan topik API, misalkan ya untuk sistem MBKM misalkan. Nanti akan kami lihat lagi apakah ada pendaftar-pendaftar yang lain yang juga mengambil bagian untuk mengembangkan sistem MBKM. Ya, contoh ada misalkan temennya yang lain si B. Oh si B ternyata dia memiliki passion untuk ngambil topik front end-nya ya pada pengembangan sistem MBKM ya. Ntar akan kami pasangkan dengan yang si A tadi. Jadi hal-hal semacam itu Mas yang coba akan kami terapkan nanti. Jadi teman-teman boleh datang dengan tim gitu ya. Kalau sudah punya tim ya silakan nanti dibagi tugasnya ya. Misalkan kalian mau coba mengembangkan sistem smart kantin. Nah, berarti harus ada satu orang yang jadi database, harus ada yang jadi API developer, harus ada yang jadi front end ya. Misalkan pun tidak genap ya, contoh Fahrudin punya 2 bestie gitu ya. Kan di sini kebutuhannya 5 job desk. Nah, nanti 2 job desk yang tersisa akan coba kami carikan dari pendaftar yang lain gitu. Gitu Mas ya gambarannya. Sudah jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, mungkin izin konfirmasi lagi Bu. Berarti Oke. misal timnya tersebut boleh dari IF terus campur sama SI sama TI ya Bu ya? Boleh dong, ya boleh. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain terkait dengan mekanisme pelaksanaan? Nah, ini mungkin yang tadi tanya jangan sampai nggak daftar ya. Ntar kami catat namanya ya. Jadi silakan teman-teman yang sudah bertanya tadi ataupun mungkin yang lain yang belum bertanya tapi sudah clear gitu ya, sudah paham dan ingin memang mendaftar di Capstone Project tahun ini, silakan untuk segera mendaftarkan namanya gitu ya dari link yang udah kami berikan. Ya, minta tolong mungkin salah satu Fazer atau Bugai linknya apa namanya ditampilkan di chat. Ini ya linknya ya, bisa silakan kalian screenshot. Nanti akan coba kami share di grup Ormawa ya, sehingga teman-teman nanti bisa mencari info lebih lanjut di sosial media masing-masing Ormawanya ya. Silakan yang mau bertanya lagi.
Ya, silakan bagi teman-teman jika ada pertanyaan bisa disampaikan dengan raise hand dan open mic ataupun melalui kolom chat. Ya, silakan. Link anu Bu, link yang caption project. Ini ya. Nah, ini mungkin saya sharing satu hal nih. Kalau dari info yang saya dapatkan, jadi teman-teman mungkin yang sekarang udah semester 6, nah ketika semester 4 kemarin kan pernah, atau ketika semester 5 kemarin kan pernah menempuh beberapa mata kuliah yang mungkin bersesuaian ya. Contoh misalkan pemrograman web ya Pak Is ya. Pemrograman web, kemudian apalagi ya, mobile ya, kemudian apa IoT ya mungkin yang ambil pilihan itu. Nah, itu kan pasti ada proyeknya. Ya, semua pasti punya proyek gitu ya di akhir perkuliahannya. Nah, silakan kalian coba mengembangkan proyek-proyek yang sudah pernah kalian eh, kerjakan di mata kuliah sebelumnya. Jadi sebenarnya topik itu jangan ngambil yang jauh-jauh ya. Jadi apa yang sudah pernah kalian kembangkan, coba kalian lebih perluas lagi cakupannya, gitu ya. Ada tambahan mungkin Pak Is? Mungkin mau merimain teman-teman. Kemarin kalau semester 5 mata kuliah apa Pak Is? Oh, PPL Agro. Ya, PPL Agro. Iya, oke. Oke, ya mungkin teman-teman yang semester sebelumnya pernah menempuh PPL Agro. Nah, kita tahu ya, PPL Agro kan dia juga ada proyek ya di akhir perkuliahannya ya. Nah, silakan itu bisa kalian teruskan ya, teman-teman ya. Jadi apa yang menjadi atau apa yang kalian hasilkan di perkuliahan itu jangan ditinggalkan sebenarnya ya, tapi bisa lebih dikembangkan lagi. Karena kan sebenarnya kan itu karya kalian ya, jadi sayang kalau sebenarnya nggak diselesaikan sampai akhir. Nah, coba nanti kalau yang masih bingung mungkin mau ambil topik apa, nah silakan dilihat-lihat kembali ya. Ketika mata kuliah semester sebelumnya pernah bikin proyek apa, ya mungkin masih belum sempurna proyeknya, nah bisa itu didaftarkan kembali di caption proyek ini. Ya, mana Mas? Oke. Oke, ada yang tanya nih. Apa nih? Oh, pada poster tertera syarat pendaftaran minimal semester 6 atau mahasiswa yang sudah atau sedang menempuh 84 SKS. Apakah dari semester 4 yang sedang menempuh 84 SKS diperbolehkan untuk mendaftar? Wah, semester 4 ya? Sebenarnya bukan tidak boleh mendaftar, Mas, tapi kan kami juga memikirkan keberlanjutannya, ya. Jadi bukan tidak boleh mendaftar, ya. Mungkin bisa aja nih, oh Mas boleh Mas, silakan daftar gitu ya. Kami bilangnya seperti itu. Tapi mungkin yang menjadi concern lagi adalah keberlanjutannya, ya. Kami pengennya itu teman-teman yang semester 6 daftar dengan harapan ketika semester 7 nanti tinggal daftar topik daftar skripsi semester 8 udah sampai sidang. Jadi keberlanjutannya itu bisa kami atur gitu ya. Sedangkan kalau teman-teman yang semester 4 mau daftar capstone sekarang, kami takutnya entar ada jedanya, jeda kosongnya. Contoh semester 5 nih. Nah, takutnya yang kemarin diambil ketika capstone project itu enggak diteruskan, kan sayang ya. Tagline kami kan adalah percepatan skripsi gitu ya. Kan tidak mungkin semester 5 udah ngambil skripsi, kecuali teman-teman mungkin sudah bisa konsisten gitu ya dengan pilihannya. Dengan artian ketika mungkin yang dari awal memang sudah punya niatan untuk meneruskan topiknya sampai dengan ranah skripsi ya silakan gitu ya. Semester 4 udah 84 SKS ya? Belum ya? Oh, belum. Oke. Kalau dari teman-teman Bapak Ibu dosen di sini kayaknya belum ya semester 4 ya. 84 SKS ya. Oh, oke oke oke. Ya, jadi mungkin baiknya ketika nanti ya semester 6 ya. Oke, silakan. Ya, sama-sama Mbak Anissa. Ada lagi mungkin yang mau bertanya yang lain?
Udah? Udah gak ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sudah clear semua ya? Oke, sepertinya sudah, Pak Zar. Oke, sudah ya. Oke, baik. Karena dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka dengan ini kegiatan sosialisasi program Capstone Project 2024 Fadilkom telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada semua pihak atas partisipasi aktifnya. Semoga informasi yang telah disampaikan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dapat membantu kita semua untuk lebih memahami dan mendukung program Capstone ini. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.